Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya di sini ingin membahas materi sejarah tentang pembebasan Irian Barat. Yang pertama, latar belakang perjuangan. Salah satu hasil konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 adalah masalah Irian Barat akan diselenggarakan dalam waktu 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda. Yang kedua, ada perjuangan membebaskan Irian Barat. Dalam menghadapi masalah Irian Barat, Indonesia menempuh 3 bentuk perjuangan, yaitu diplomasi, konfrontasi politik dan ekonomi, serta konfrontasi militer. A. Perjuangan diplomasi. Dalam melakukan perjuangan diplomasi dilakukan 2 tahap. Tahap pertama, Indonesia berupaya melalui diplomasi bilateral yang berunding langsung dengan Belanda yang selalu mengalami kegagalan. Pada tahap kedua, Indonesia membawa masalah Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB. B. Konfrontasi ekonomi dan politik. Melihat hubungan yang tegang antara Indonesia dan Belanda, PBB dalam sidang umum tahun 1961 kembali memperdebatkan masalah Irian Barat. Sekjen PBB meminta diplomat Amerika Serikat untuk menengahi perselisihan Indonesia dan Belanda. Pada bulan Maret 1962, diplomat Amerika Serikat mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat ke Indonesia dengan perantara PBB dalam jangka waktu 2 tahun. Belanda tidak mengindahkan usul tersebut dan mengajukan usul agar Irian Barat di bawah pengawasan PBB. Usulan Belanda tersebut membuktikan bahwa Belanda tidak ingin Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia. Bahkan, tanpa persetujuan PBB, Belanda mendirikan negara Papua lengkap dengan bendera dan lagu kebangsaan. C. Konfrontasi militer. Menghadapi tindakan Belanda tersebut, pemerintah segera mengambil tindakan untuk membebaskan Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat atau Trikora di Yogyakarta. Isi dari Trikora tersebut ada 3. Yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Yang ketiga atau yang terakhir adalah akhir pembebasan Irian Barat. Akhirnya, perjuangan-perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia berhasil memaksa Belanda untuk mengembalikan Irian Barat ke Republik Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1962 berhasil ditandatangani persetujuan New York antara bangsa Indonesia dengan Sekjen PBB. Isi dari perjanjian New York tersebut antara lain, yang pertama, Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksana sementara PBB dan UNTEA pada tanggal 1 Oktober 1962. Yang kedua, pada tanggal 31 Desember 1962, bendera Belanda yang mendampingi bendera PBB diturunkan untuk menggantikan bendera Indonesia. Yang ketiga, pemerintah UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963. Yang keempat, selama masa UNTEA, tenaga dan tentara Belanda akan dipulangkan selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963. Yang kelima, pada tanggal 1969, Irian Barat diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam Republik Indonesia atau memisahkan diri dari Republik Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucap kata. Wassalamualaikum